Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student, how are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Saya harap kalian semua masih dalam keadaan sehat, walafiat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan di rumah bersama keluarga. Tetap semangat dalam belajar, oke? Nah, melanjutkan materi kita tentang sholat, maka kita kali ini akan membahas mengenai hikmah daripada ibadah sholat. Sholat bukan hanya perintah yang Allah berikan, akan tetapi ada hikmah di baliknya. Apa itu hikmah, Sir? Hikmah itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang bermanfaat di balik perintah ibadah tersebut. Jadi hikmah sholat artinya adalah sesuatu hal yang baik, yang bermanfaat, yang akan kita peroleh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bisa menyehatkan badan kita. Salat itu bisa menenangkan hati kita. Salat itu juga bisa membentuk kepribadian yang baik untuk diri kita. Oleh karena itu, apa sajakah hikmah ibadah salat tersebut? Yuk kita simak materi berikut ini. Salat itu akan memberikan hikmah. Hikmah itu apa ya? Manfaat. Nah, salat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika hal tersebut dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, khusyuk dan ikhlas karena Allah. Jadi salatnya harus ikhlas nih. Gak boleh sholatnya main-main atau karena takut ya disuruh orang tua atau guru. Gak boleh, harusnya kita sholat itu secara ikhlas dari dalam diri kita sendiri. Nah, hikmah sholatnya diantaranya ini sebagai berikut ya. Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Karena kita sedang beribadah, menyembah Allah, pastinya kita akan mengingat Allah. Yang kedua, sholat ini akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika semakin kita sholat ya, semakin sering kita sholat, maka diri kita itu akan semakin dekat dengan Allah. Tetapi kalau orang yang jarang sholat, maka orang tersebut jauh dari Allah ya. Kemudian sholat juga ini akan membuat kita disiplin waktu. Karena sholat kan ada 5 waktu ya, sholat wajib itu. Maka kita akan terbiasa untuk melakukan disiplin waktu. Kemudian yang keempat, sholat juga ini mengajarkan kita untuk hidup bersih. Karena ketika kita mau sholat, kita harusnya kan berwudu terlebih dahulu ya, membersihkan diri kan. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Jadi karena kita sering sholat dengan waktu-waktu tertentu, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib dan teratur pastinya. Yang keenam, dengan sholat kita akan bersikap rendah hati ya. Kita tidak akan menjadi sombong karena kita selalu menghambakan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan apa-apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah milik Allah. Jadi kita beribadah, maka hati kita akan menjadi lebih rendah. Kemudian dengan sholat juga yang ketujuhnya, hidup akan menjadi lebih damai dan menyebarkan keselamatan. Dengan kita sholat, maka hati kita menjadi lebih damai. Yang kedelapan, hati akan menjadi tenang dan tentram. Coba kamu rasakan setelah sholat, enak ya, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi tentram ya, karena memang itu salah satu manfaat dari sholat. Kemudian sholat juga akan membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Nah, ketika kita sholat, apalagi ketika kita sholatnya berjamaah ya, maka hubungan kita dengan sesama muslim, dengan sesama anggota keluarga itu akan menjadi lebih dekat dan erat ya. Nah, yang ke-10, sholat akan memelihara diri kita dari perbuatan dosa. Orang yang selalu sholat, dia selalu mengingat Allah. Ketika akan melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan ada yang mencegah dari hatinya. Nah, itu apa? Itu adalah hidayah dari Allah ya.
Alhamdulillah, pembelajaran kita di bagian 2 ini ya tentang hikmah salat ini sudah selesai. Kamu jangan lupa ya untuk melaksanakan sholat di rumah ya. Assalamualaikum.